Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Tri Rahayu dari SDN Guru 24 Ngawi. Saat ini sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 pada tahun 2024 LPTK IAIN Ponorogo. Saya sedang melaksanakan PPL 1 yaitu pembelajaran dengan pendekatan problem based learning dengan materi menyambut usia balik pada kelas 4 SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya anak-anakku ya? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa semakin berkah. Oke, silakan bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Retno mau mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nanti kalau Retno bilang namanya, silakan kalian mengangkat tangan dan mengatakan hadir, gitu ya. Oke. Ariando Alvaro, hadir Bu. Oke, sip. Bagus Alfarisi Nur Ramadhani, hadir Bu. Oke, Bintang Ramadan, hadir Bu. Febri Ainul Fairia, hadir Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya anak-anak ya. Tidak ada yang sakit atau ada yang merasa sakit hari ini anak-anak? Alhamdulillah, walaupun cuacanya hari ini sangat-sangat cerah, namun sebelumnya sering hujan, sering panas, jadi tetap menjaga kesehatan supaya badan kita fit ya anak-anakku ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita speaking dulu ya anak-anak ya, supaya semakin semangat. Masih ingat tepuk semangat yang tepuk satu? Iya, itu masih ingat anak-anakku? Masih. Oke ya, coba dari hitungan 1, 2, 3 nanti Bu Retno minta kalian untuk tepuk semangat. Yang semangat karena ini masih pagi, pasti semuanya bisa fresh, bisa semangat. Coba 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kelas semua. Insya Allah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Coba Bu Retno mau tanya dulu, kalian masih ingat tidak pekan lalu kita sudah belajar tentang apa? Pekan lalu kita sudah belajar tentang yaitu pembelajaran hari ini. Yang pekan lalu anak-anak kita belajar indahnya saling menghargai keberagaman. Ya toh, pekan lalu kan kita sudah belajar itu. Ada yang masih ingat kira-kira sikap apa yang kita pelajari di pekan lalu? Sikap toleransi, ya betul, toleransi, sikap betul, menghargai apa kira-kira anak-anak? Sesama manusia. Iya, menghargai sesama manusia. Menghargai apa lagi? Menghargai segala perbedaan, entah dari agama, entah dari suku ataupun budaya, atau latar belakang dari setiap keluarga. Jadi kita nggak boleh misal kita punya teman orang yang non Islam, orang Kristen misalnya, terus kita paksa untuk ikut sholat, itu tidak boleh. Artinya dia tidak toleransi. Sedangkan kita harus menunjuk sikap toleransi. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ya anak-anak ya, itu pembelajaran pekan lalu.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Nah, jadi pekan ini kita belajar bab keempat, yaitu menyambut usia balik. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya di pekan ini, yaitu yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau pendewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda balik dari usia balik ataupun ilmu biologi ataupun ilmu fikih. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa tuh anak-anak? Gambar apa ini? Iya, gambar manusia. Ada yang bisa melihat perbedaannya? Bisa. Apa perbedaannya ini? Gambarnya ini? Dari kecil sampai Kalian lihat itu kayak adik-adik bayi yang di bedong itu ya? Iya. Sampai ke orang yang sudah tua yang pakai tongkat, ya toh? Nah, ini kira-kira kalau kita simpulkan ini apa ini anak-anak? Gambarnya tentang pertumbuhan manusia. Pintar sekali. Dari mulai bayi, kalian sudah pernah kok merasakan jadi bayi? Iya. Terus kalian waktu TK, balita, pernah nggak sih merasakan? Terus dari situ waktu kelas 1, kelas 2 sampai sekarang kelas 4. Nah, jadi kalian sudah merasakan pertumbuhan atau perkembangan selama ini sampai menginjak usia kalian. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Retno. Coba Bu Retno mau tanya, berapa umur kalian anak-anak? 10 tahun. Oke, ya 10 tahun ya. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan dari perubahan tubuh dari mulai bayi sampai umur kalian yang 10 tahun ini? tinggi. Oh iya betul, tambah tinggi. Terus tambah gagah. Oke, betul Musa ya. Apalagi? Tambah umur, iya betul, karena setiap tahun kalian ulang tahun. Tambah lagi, tambah tua. Oke, tambah melebar. Ada yang dulu kecil terus jadi gendut ada. Atau dulu yang iya, oke bagus. Bukan tambah gendut ya, tapi semakin membesar tubuh kita. Dulu kita bentuknya kayak balita yang masih kecil baru bisa jalan. Sekarang udah bisa membaca, sudah bisa sekolah, sudah bisa untuk mandiri. Kemudian Bruno tanya, kalian itu masih tergolong anak-anak atau sudah dewasa loh? Iya, masih anak-anak karena usia kalian masih 10 tahun. Nah, bulan kita masih 10 tahun, masih anak-anak udah belajar tentang balik. Nah, ini sebagai pendahuluan dulu sebelum kalian merasakan nanti tanda-tanda balik. Apa sih balik itu sebetulnya, Bu? Dari tadi kita bahas balik, tapi aku tuh belum tahu balik itu apa. Nah, ini anak-anak pengertiannya. Nih, balik adalah tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Lagu masa muslim tahu sih dikatakan balik. Sebetulnya semua orang itu merasakan tanda-tanda balik. Tapi kalau di dalam Islam namanya adalah balik. Kalau dalam ilmu IPA atau ilmu biologi yang kalian pelajari itu anak-anak, itu namanya pubertas atau tanda-tanda untuk memasuki fase berikutnya. Nah, laki-laki tanda-tandanya apa? Nek bisa dikatakan balik? Apa ya? Iya, warna air mani atau bisa dikatakan dengan mimpi basah. Buku mimpi basah kisah kayak piye? Saya kayak piye, Cak? Apa nek moro-moro tapi terus ngompol ngono kae? Yang kalian tahu? Ya. Iya, betul. Biasanya kalau mimpi basah bagi seorang laki-laki, kalau bangun tidur loh, ternyata basah kasurnya, ada suatu cairan ya yang keluar dari mana? Dari alat kelamin kalian. Nah, itu dikatakan sebagai mimpi basah. Biasanya berwarna putih. Nah,
ya. Ini bukan suatu hal yang tabu ya anak-anak, tapi ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang memang harus kalian ketahui. Kalau perempuan juga sama keluarnya haid atau menstruasi. Haid itu apa tuh Bu? Haid itu keluarnya darah dari alat kelamin perempuan, ya toh? Ibu kalian pasti pernah kalian tanya, ibu lagi haid nggak puasa ya kan? Pernah kalian tanya pas puasa Ramadan loh, kok nggak puasa? Pasti jawabannya ibu lagi haid, lagi menstruasi, nggak boleh puasa. Gitu ya anak-anak ya. Itu dua tanda yang bisa kita simpulkan bahwa seseorang itu bisa dikatakan balik. Orang yang sedang mengalami haid ataupun sedang mimpi basah itu bisa dikatakan sedang berhadas besar anak-anak. Jadi kalau sedang berhadas besar artinya dia tidak suci. Kalau tidak suci artinya dia tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, dan tidak boleh tawaf. Tahu tawaf itu apa? Yang mengelilingi Ka'bah. Nah, itu namanya tawaf. Jadi orang sedang berhadas besar itu tidak boleh melakukan 3 ini tadi, ya. Nah, terus bagaimana caranya Bu? Misal Lutfi gitu nanti kelas 5 mengalami mimpi basah, moro-moro tangi-tangi, aku kok ngomong politiknya apa ya? Oh ternyata aku sedang mengalami mimpi basah. Oh jadi aku harus mandi besar untuk mensucikannya, karena posisi Lutfi sedang berhadas besar. Kalau berhadas besar nggak boleh sholat toh. Sedangkan kalau baru mau tidur pasti mau melaksanakan sholat subuh. Jadi sebelum Lutfi sholat subuh harus mandi dulu. Misal itu ya Lutfi ya. Terus kewajibannya apa Bu setelah balik? Kalian wajib melaksanakan sholat fardu kelima-limanya. Jadi misal nek saiki jego iso sholat 5 waktu, ayo kita biasakan sholat 5 waktu. Yang kedua menutup aurat. Coba aurat laki-laki dari mana? Oke, pinter sekali dari pusat hingga telut. Kalau perempuan nah, jadi nih kalian sudah balik wajib untuk menutup aurat. Yang ketiga adalah mencari ilmu. Coba ini bersama ada video pembelajaran ya anak. Coba kalian perhatikan semuanya. Nah ini. Apa ini? Rena, belum cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pembentukan. Seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, jadi sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya, jadi mimpi basah itu adalah proses keluaran cairan tadi yang berisi sperma tidak lama tidak tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu sama-sama mulai tidur. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jauh, suara semakin berat, gaya berbidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, ibu juga akan meningkat dan payudara yang besar. Oh, gitu ya Bun. Lalu kalau aku udah tidur, aku harus gimana Bun? Oke anak-anak, kira-kira dari penjelasan yang Bu Retno sampaikan tadi ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, Bu Retno mau mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Sudah balik dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi laki-laki dari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus
dari yang Burna sampaikan tadi dan juga lagu yang kita nyanyikan bisa menambah pemahaman kalian. Nah, anak-anak, Burna mau memberikan sebuah tugas untuk kalian. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah anak-anak perlu mendiskusikan sebuah kasus. Ya, jadi nanti Burna ada sebuah kasus yang harus kalian pecahkan. Nah, ini sudah kita bentuk kelompok ya, anak-anak ya. Ada 3 kelompok. Burna sediakan 3 kasus untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Di situ ada sebuah kasus ya anak-anak ya. Tahu di dalam kotaknya itu? Nah, itu silakan kalian baca anak-anak. Kemudian diskusikan kira-kira dari kasus tersebut itu apa yang harus kalian pecahkan gitu ya. Coba silakan bisa dikerjakan sekarang. Jangan lupa didiskusikan dengan teman kalian. Coba kelompok 3 ada kesulitan tidak? Ada, gimana? Coba kita bahas ya. Nah, di kelompok 3 kasusnya yaitu tentang Rina. Nah, ini Rina adalah seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Beberapa waktu terakhir, Rina merasa tubuhnya mulai berubah. Payudaranya mulai berkembang dan dia merasa lebih tinggi serta memiliki perubahan pada suara dan bentuk tubuhnya. Rina merasa sedikit bingung apakah tanda-tanda ini berarti dia sudah balik. Apakah ada kewajiban agama yang harus ia lakukan setelah mengalami perubahan fisik tersebut? Rina ingin tahu bagaimana cara menyambut usia balik dengan baik menurut ajaran Islam. Nah, ini silakan kalian pecahkan kasusnya Rina. Kalian bantu kebingungan Rina itu sebetulnya dia itu merasa apa sih? Gitu ya anak-anak ya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, apabila ada kesulitan.
Salah satu tanda balik pada seorang laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada masalah tersebut Ali artinya telah balik. Jika Ali mengalami mimpi basah maka Ali sedang beribadah sebesar dalam mensucikannya, yaitu dengan mandi besar atau mandi setelah balik. Ali wajib untuk melaksanakan sholat, puasa dan tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Oke, silakan ditutup dari nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi bagus sekali ya. Kelompok 1 mendiskusikan tentang kasusnya siapa tadi? Ali. Jadi Ali sedang mimpi basah. Nah, terus kira-kira apa yang harus dilakukan Ali? Tadi sudah dijawab bagus oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa kira-kira diskusinya? Salah satu tanda balik pada seorang perempuan adalah mengalami haid. Jika Siti mengalami haid, maka Siti sedang berhadas besar. Cara mensucikannya yaitu dalam mandi besar atau mandi junub. Setelah mandi, Siti wajib untuk melaksanakan sholat, puasa dan tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Oke, sip, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau kelompok 2 tadi sudah mendiskusikan tentang kasusnya Siti. Ya, tadi kalau kelompok 1 tentang laki-laki ya, tanda-tanda balik bagi laki-laki. Kalau yang kelompok 2 tanda-tanda balik bagi perempuan yang dialami oleh Siti. Coba sekarang yang kelompok ketiga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Salah satu tanda balik secara fisik pada seorang perempuan adalah mulai tumbuh suara dan dengan lebih bentuk tubuh biasa semakin tinggi dan hidung melebar. Jika Rina telah mengalami itu, maka Rina bisa katakan telah meninggal. Namun tanda pasti seorang mengalami balik adalah mengalami haid. Setelah balik maka Rina wajib untuk melaksanakan sholat, puasa dan tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Coba Bruno mau tanya kelompok 1 dulu, tadi mendiskusikan tentang apa? Tentang Ali. Tentang Ali yang mengalami tanda-tanda balik bagi laki-laki. Terus kalau kelompok 2 tadi mendiskusikan tentang apa? Iya, tentang Siti yang mengalami apa tadi? Iya, mengalami haid ya. Terus kemudian kelompok 3 tadi mendiskusikan tentang apa? Tentang Rina mengalami apa tadi anak-anak? Perubahan fisik ya, karena telah mengalami haid. Nah, anak-anak
hari ini bisa kita ambil ya pelajarannya ya, bahwa balik dalam Islam itu sangat penting. Walaupun kalian belum mengalaminya, tapi misal nanti kelas 5, kelas 6 atau nanti SMP tiba-tiba ada yang keluar dari alat kelamin perempuan, yaitu keluarin darah, kalian tidak takut, oh ini aku lagi menstruasi. Atau misal saya laki-laki tiba-tiba bangun tidur kasurnya basah karena keluarnya air mani, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena kalian sudah tahu ilmunya. Kemudian tadi coba Burna mau tanya untuk kelompok berapa ya? Kelompok 2, tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki apa? Keluarnya air mani. Iya, atau mimpi basah, betul. Terus kira-kira tanda-tanda fisiknya apa? Vika, kalau tanda-tanda fisiknya dari seorang yang telah mengalami balik, tumbuhnya? Iya, tumbuhnya jagung, terus tumbuhnya kumis. Oke, terus tumbuhnya apa lagi? Jenggot. Suaranya semakin berat. Terus kelompok 3, Burna mau tanya kalau tanda-tanda balik bagi seorang perempuan apa? Mengalami haid. Iya, mengalami haid. Terus apa? Iya. Iya, betul, datang bulan. Apa? Payudara dan pinggul semakin besar. Oke, suaranya semakin apa, anak-anak? Kalau berat laki-laki, kalau yang perempuan semakin merdu. Terus kira-kira kewajiban setelah balik yang harus kita lakukan apa? Kelompok 1 harus melakukan apa kalau sudah balik? Iya, karena sudah berada sisa. Terus kalau misal sudah balik, dia wajib melaksanakan sholat. Terus wajib melaksanakan puasa. Oke, betul sekali. Ada yang merasa kesulitan? Sudah paham semuanya, anak-anakku? Sudah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang Burna ajarkan kalian bisa dapat kalian pahami. Bagaimana perasaan kalian hari ini, anak-anak, belajar dengan Burna? Apakah menyenangkan? Oke, alhamdulillah. Kalian sudah paham ya tentang pengertian balik itu apa, tanda-tanda balik itu apa, dan juga kewajiban setelah balik. Terima kasih anak-anak karena telah belajar dengan sangat baik, dengan sangat aktif. Semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang akan membanggakan orang tua kalian